Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufid Khalilullah Al-Munir, asal dari kota Sukabumi, Jawa Barat, dan saya adalah penerima beasiswa Kemenak Universitas Al-Azhar tahun 2023. Kali ini gue akan membagikan pengalaman gue tentang bagaimana kemudian gue bisa mendapatkan beasiswa ini dari mulai awal perjuangan sampai hari H tanggal pengumuman. Mari kita mulai. Gue akan bagi video ini menjadi 3 bagian dan kita langsung aja mulai dari bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah pra-ikhtibar. Di sini gue akan menjelaskan bagaimana lika-liku sebelum tes. Kita mulai dari pemberkasan dulu, karena ini jelas dan konkret. FYI, berkas ini tolong disiapin dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena ketika tahun gue, Kemenak itu mengumumkan bahwa Al-Azhar membuka pendaftaran itu di tanggal 12 Mei 2023. Dan hari tesnya, kalian tahu tanggal berapa? Tanggal 25 Mei. Cuman ada jarak waktu 12 hari. Sebelum tanggal 12 itu kita benar-benar pesimis, karena itu baru banget beres COVID. Jadi kalau misalkan pun gak ada tes Al-Azhar, emang masuk akal. Dan di antara jarak pengumuman itu adalah hari pendaftaran dan pengumpulan berkas. Terus apa-apa aja nih berkasnya? Oke, yang pertama, lu harus punya yang namanya nomor WhatsApp aktif. Karena semua informasi tentang pendaftaran, tentang tes dan segala macamnya itu disebar lewat WhatsApp. Terus yang kedua, ijazah MA atau pesantren. Jadi di tahun gue ini yang bisa daftar ke Al-Azhar itu cuman lulusan MA, Salafiyah Ula, ponpes atau sekolah yang mengeluarkan ijazah dari Kemenak, dan pondok yang udah kerjasama dengan Al-Azhar. Selain itu, SMA, SMK, paket C, itu di tahun gue nggak bisa untuk daftar Al-Azhar. Terus ada transkrip nilai, ada pas foto, ada KTP, ada paspor bagi yang sudah punya. Untuk pendaftaran ini paspor belum wajib. Ada akte kelahiran. Abis itu kita disuruh untuk mengisi formulir-formulir tentang keluarga dan segala macamnya, mirip-mirip lah kayak misalkan kita daftar di sekolah-sekolah pada umumnya. Setelah ngisi formulir pendaftaran, kita bakal nerima notifikasi WhatsApp kalau misalkan berkas kita itu udah diterima dan terverifikasi. Kalau misalkan udah begitu, kalian harus mentransfer sejumlah Rp450.000 ke pihak Pusiba. Setelah itu kita bakal dapat nomor peserta dan dimasukin ke grup calon peserta. Setelah itu kalian tinggal ikutin aja gimana instruksinya. Gue anak pesantren, mondok di sebuah pesantren modern. Ya udah disebutin tadi, Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan, Jawa Barat. Di pondok sendiri gue bukan tipe santri yang ambis banget buat belajar. Ya biasa aja lah kayak kebanyakan santri pada umumnya. Pagi sampai siang ya belajar di kelas, siang sampai sore ya main, malamnya kadang belajar, kadang main. Tapi yang sedikit berbeda adalah tim madrasah di pondok gue ini membuat beberapa program sedemikian rupa untuk kita santri kelas 12 supaya kita jadi lebih siap, lebih mantap dari jauh-jauh hari untuk masuk ke kampus yang kita inginkan. Ada program bimbel 5 kali seminggu, program tryout setiap bulan. Hasil TO ini nanti akan dibahas dan dievaluasi. Ada juga seminar-seminar dan talk show supaya kita nih sekumpulan remaja tanggung yang masih labil ini punya prospek yang jelas dalam mengejar mimpi. Jadi gue dan beberapa teman-teman gue yang sebenarnya punya niat standar-standar aja dalam belajar itu jatuhnya jadi gak standar. Jadi rada naik dikit lah, karena kan mau gak mau kita harus ikut bimbelnya, mau gak mau kita harus ikut tryoutnya, dengerin seminar dan talk show-nya. Apalagi lingkungan gitu kan, teman-teman yang kemudian emang ambis dari awal untuk kemudian ngejar universitas yang dia mau. Kita kan ngelihat teman kita belajar, masa kita enggak gitu kan. Shout out buat Husnul Khotimah yang tahun ini ngelulusin sekitar 216 santrinya ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ada sedikit cerita, ketika itu gue termasuk santri yang dapat kuota SNBP. Hari itu diumumin, hari itu gue nelpon orang tua, dan hari itu gue tolak SNBP-nya. Pada awalnya gue masih ragu untuk mau ngambil atau enggak gitu kan, karena ketika itu niat gue ke Al-Azhar itu masih belum bulat. Gue masih mikir-mikir untuk kuliah di PTN Indonesia gitu. Bahkan gue sempat ikut SPAN PTKIN, jadi kayak SNBP-nya cuman untuk Universitas Islam. Dan gue sempat mikir kayak gini, kalau misalkan gue keterima SPAN PTKIN, persiapan Al-Azhar gue nyantai aja kali ya, toh udah ada pegangan. Qadarullah, untungnya gue ditolak. Dan kayaknya itu adalah penolakan pertama di hidup gue yang membekas banget gitu. Jadi ketika itu gue langsung ngedown, gue langsung terpukul, gue langsung mikir kayak Universitas Islam di Indonesia aja gak mau nerima gue, apalagi Al-Azhar Mesir. Tapi kemudian gue mikir bahwa masih ada waktu, masih ada kesempatan. Di situ gue nyesal kenapa gue nggak serius dari awal. Gue sadar gue gak bisa terus dalam posisi merenung seperti itu. Cukup ketika itu sekitar berapa ya? 2 jam untuk kemudian gue meratapi nasib. Setelah itu gue langsung bertekad dalam diri gue bahwa gue harus kuliah di Al-Azhar Mesir tahun ini. Bismillah. Setelah itu gue langsung nyari info-info bimbel bahasa Arab ke teman-teman gue, dan akhirnya gue nemu nih satu tempat bimbel bahasa Arab di Jawa Timur sana yang kemudian menjadi awal cerita perjuangan serius gue untuk mengejar Al-Azhar.
Markas Arobiyah, lembaga pendidikan yang punya tempat tersendiri di hati gue setelah husnul khotimah tentunya. Jadi di sini kita benar-benar ditempa, didisiplinkan dan dipaksa untuk berbahasa Arab. Di sini kita bangun jam 4 pagi, sholat subuh, belajar jam setengah 6 pagi. Jadi gak ada waktu buat nyantai, langsung mandi, langsung piket, langsung belajar. Belum sarapan. Sarapan itu biasanya kita di jam 8, di jam 9 ketika istirahat. Lanjut belajar lagi sampai zuhur. Abis zuhur ada istirahat sampai asar. Abis asar kita belajar lagi sampai maghrib. Abis maghrib belajar lagi. Belajarnya apa aja? Ada kiroah, pemahaman membaca, istima, pemahaman mendengar, kitabah, menulis, kalam, berbicara, nahwu, balago. Ketika kelas-kelas yang lain itu selesai belajar ketika asar, kita ini belajar sampai maghrib. Guru-guru yang mengajar kita ketika itu pun adalah guru-guru terpilih. Di sana juga aturannya kita wajib berbahasa dari subuh sampai jam 9 malam. Ada jasusnya, dan kalau misalkan kita ketahuan nggak berbahasa, HP kita bakal disita selama 1 hari penuh. Di sini yang menarik itu, ketika lembaga-lembaga lain menjadikan handphone sebagai sesuatu hal yang dilarang, lembaga ini menjadikan handphone sebagai senjata utama kita untuk berbahasa. Berbeda jauh sekali antara belajar sendiri dan ikut bimbel. Mau serajin apapun kalian di sekolah. Sebagai gambaran, ini adalah beberapa teman-teman gue. Yang pertama, ini namanya Maftuh, teman SD gue. Kita berdua ke markas dan alhamdulillah lolos Al-Azhar. Dua ini adalah teman gue dari Husnul Khotimah. Yang ini namanya Akmal, yang ini namanya Fuadi. Kita bertiga ke markas dan kita bertiga alhamdulillah lolos Al-Azhar. Ini adalah teman-teman asrama gue. Jadi di sini ada yang namanya Nabahan dan Alwi. Mereka berdua sekarang udah di Yaman Tarim. Terus kemudian di sini ada namanya Bang Jaka. Bang Jaka ini juga alhamdulillah dia lolos Al-Azhar. Kemudian di sini ada Bang Nabil. Bang Nabil juga alhamdulillah lolos Al-Azhar. Kemudian ada gue sendiri juga. Kemudian ada Bang Rehan juga nih yang baru aja keterima di Yaman. Jadi sangat tergambarkan sekali bukan bahwa lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh. Sampai detik ini gue masih suka bertanya-tanya gitu. Doa siapa ya yang berhasil ngetuk pintu langit dan kemudian bikin gue keterima dan bahkan dapat beasiswa di Al-Azhar. Karena gue mikir kalau misalkan gue cuman bergantung kepada otak dan otot gue masih jauh dari kata pantas untuk dapat beasiswa ini. Dan disinilah gue benar-benar mikir bahwa Allah akan selalu ngasih pertolongan kepada siapapun yang berhak untuk mendapetinnya. Ada 2 hal penting yang juga harus kalian kencengin selain belajar tentunya. Apa itu? Amalan dan doa. Amalan apa aja? Kalau misalkan gue sendiri ketika itu, gue fokus ke 3 aja. 3 doang, cuman bener-bener gue konsistenin. Yang pertama sholat berjamaah, yang kedua sholawat, yang ketiga sedekah. Kemudian doa. Doa itu minta ke siapapun gitu. Bahkan kita nih kalau misalkan kita lagi jajan atau lagi beli makan, kita nih suka minta doa ke bapak atau ibu penjaga warungnya gitu. Pak, Bu, kita mau ke Al-Azhar minta doanya. Karena kita nggak tahu gitu, pada akhirnya doa siapa yang berhasil mengetuk pintu langit. Kali ini gue bakal ngebahas tentang lika-liku ketika tes. Tes Al-Azhar itu dibagi jadi 3 bagian. Pertama ada tes tulis, kedua tes lisan, dan yang ketiga ada tes wawancara kebangsaan. Kita mulai dari tes tulis dulu. Tes tulis ini terbagi jadi 4 bagian. Ada fahmul kiroah, fahmul masmu, kitabah, nahwu, dengan sedikit balago. Total ada 20 soal di setiap bagian dengan waktu kurang lebih 120 menit. Jadi 80 soal dengan waktu kurang lebih 2 jam. Dan untuk tesnya di sini dibagi ke beberapa gelombang dan setiap gelombang itu tipe soalnya berbeda-beda. Di sini gue mau cerita sedikit tentang keajaiban yang terjadi kepada gue ketika hari tes. Jadi gue ketika itu posisi ada di gelombang 4 kalau nggak salah. Kemudian gelombang 1 soal tes tulisnya adalah soal Al-Azhar tahun kemarin dan Markas Arobiyah punya soalnya. Dan itu dibahas di hari sebelum tes. Lu bayangin semudah apa mereka mengerjakan. Di gelombang kedua dan gelombang ketiga mereka berharap dong bahwa soalnya juga bakal sama gampangnya. Dan ternyata gelombang kedua soalnya itu lebih susah daripada gelombang pertama. Dan gelombang ketiga soalnya lebih susah daripada gelombang kedua. Sampai bahkan ada cerita bahwa ketika itu ada satu akhwat yang kemudian tantrum ketika mengerjakan tes. Tentu kita-kita yang di gelombang 4 ini panik dong gitu. Karena 1 ke 2 susah, 2 ke 3 makin susah, 3 ke 4 harusnya makin susah dong gitu. Jujur gue adalah orang yang overthinking gitu. Tapi ketika itu entah kenapa gue gak berpikir yang aneh-aneh gitu. Gue cuma berpikir bahwa ya udah gue udah saha, bismillah. Ketika mengerjakan, ketika dibuka, ternyata soalnya itu sama mudahnya dengan gelombang pertama. Walaupun tipe soalnya berbeda. Ada contoh soal yang paling mudah yang gue inget banget adalah ada teks, ini soal kiroah, ada teks Zaidun tolibun faronsa wa huwa yakulu to'amu fin nahar. Soalnya kalian tahu semudah apa? Zaidun titik A tolibun, B muhandisun, C mudarrisun, semudah itu. Ada soal semudah itu. Gue sendiri pun ketika itu sampai speechless. Ini soal Al-Azhar. Tapi selainnya memang soal-soalnya cukup menantang gitu kalau misalkan kita nggak persiapan. Ada beberapa tes hack dari gue untuk tes tulis ini. Yang pertama,
internet lu pastiin lancar. Yang kedua, kalau misalkan tes-tes pada umumnya memberi saran untuk kemudian kerjain aja yang gampangnya dulu, enggak. Untuk tes Al-Azhar ini, gue saranin untuk lu kerjain yang susah dulu, kayak Fahmul Qiro'ah, membaca, dan Fahmul Masmu, mendengar gitu. Karena kenapa? Karena mumpung otak lu ini masih fresh. Kalau lu ngerjain yang gampang dulu, nanti otak lu keburu butek duluan pas ngerjain Fahmul Masmu sama Fahmul Qiro'ah. Yang ada malah jadi blank gitu. Jadi mumpung otak lo masih fresh, pakai untuk kerjain yang berat-berat dulu, supaya nanti ketika otak lo udah butek gitu kan, tuh tinggal ngerjain yang gampang-gampangnya aja. Habis itu selanjutnya teliti gitu, karena banyak permainan kata di sini, di dalam tes ini gitu kan. Habis itu gak usah belajar mendekati waktu tes gitu. Bukan berarti sehari 2 hari, itu mah gue juga belajar. Maksudnya 1 jam atau 2 jam mendekati waktu tes gitu. Jadi gue bangun subuh, itu gue masih belajar. Tapi kemudian ketika udah 1 jam 2 jam sebelum tes, gue benar-benar lepas buku. Gue main, gue jajan, gue sholat, doa, dan segala macam. Percaya aja sama hasil belajar lu di hari-hari sebelumnya. Kemudian manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau masih ada sisa waktu, cek lagi, jangan malas. Banyak dari kita yang pasti berpikir gitu ketika nanti tes gitu. Ah, ini mah gue yakin banget dari tadi gak ada yang salah gitu, gue yakin banget jawaban gue bener semua. Enggak, itu pasti ada yang salah, gue yakin 100%. Pemikiran lu itu muncul dari rasa malas lu untuk ngecek lagi, makanya lu berpikir seperti itu. Cek lagi gitu kalau misalkan masih ada waktu. Kenapa? Karena ini menentukan nasib hidup lu bertahun-tahun ke depan nanti gitu. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Al-Azhar itu bekerja sama dengan Kemenak tentunya dan markas Syekh Zaid gitu. Jadi ada banyak perubahan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Pertama, penanyanya langsung Syekh dari Al-Azhar. Yang kedua, setiap Syekh ini akan nguji tes lisan per grup yang ada. Jadi lu bayangin pendaftar ini ada ribuan. Nah, pendaftar-pendaftar ini dibagi ke grup-grup yang isinya per grup itu ada 20 orang. Satu Syekh itu megang satu grup gitu kan. Nah, terus nanti per grup ini bakal ada daftar antriannya secara abjad. Mereka bakal dikumpulin di grup WhatsApp dan tesnya bakal dilakuin di Zoom Meet. Gue akan cerita sedikit pengalaman gue ketika tes wawancara ini. Jadi, gue mempersiapkan tes wawancara itu di H-2 sebelum tes. Jadi di hari-hari sebelumnya gue fokus menyiapkan tes tulis. Apa yang gue lakukan? Nah, disinilah kelebihan kalau misalkan kalian bimbel dibanding belajar sendiri. Gue sendiri kan ada di gelombang 3, jadi gue tes di hari ketiga. Gue lah bertanya lah kepada teman-teman gue di markas itu yang tes di hari pertama dan hari kedua. Lu ditanya apa aja waktu tes wawancara? Jawabannya bener-bener random banget, kayak bener-bener tergantung mood syekhnya gitu. Ada yang ditanya apa itu panjang, apa itu pendek. Ada yang cuma disuruh nyebutin hari, Senin sampai Minggu, abis itu selesai. Ada yang malah pertanyaannya susah banget, langsung dicecar pertanyaan-pertanyaan seputar balaghah, nahwu, dan sebagainya gitu kan. Bener-bener random banget. Dan ketika itu yang gue lakukan, apa yang gue lakukan adalah menulis semua omongan teman-teman gue ini gitu. Gue tulis semuanya, gue tulis jawabannya, gue hafalin saat itu juga. Kemudian H-1 tes itu gue mempersiapkan tes wawancara dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Awalnya niatnya gue mau begadang gitu, cuman gue mikir kalau misalkan gue begadang, gue gak bakal maksimal besok. Dan bisa jadi malah gue jatuh sakit. Dan ketika itu udah jam 2 pagi gue tidur dalam keadaan demam. Gue ketika itu mikir kalau misalkan pun emang gue sakit, ngesot pun gue jalani gitu untuk tes Al-Azhar ini. Dan ternyata alhamdulillah enggak. Besok paginya gue bangun sehat walafiat. Kemudian mengerjakan tes tulis lancar, kemudian loncatlah kita ke tes lisan gitu. Ada satu tes hack yang mau gue kasih tahu ke lu semua. Jadi kan kita ini di grup ini ada absennya ya, dan nama gue Mufid, M itu namanya di tengah gitu. Jadi apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan kemudian adalah gue bertanya kepada teman-teman gue yang di atas gue. Tadi ditanya apa aja sama syekhnya. Dan ketika gue tanya, jawaban-jawaban mereka ini mirip-mirip gitu. Pertanyaannya seputar Indonesia, seputar Mesir, seputar nahwu, dan disuruh untuk memperkenalkan diri. Gue siapin lah saat itu juga yang belum gue siapin, dan gue siapin jawabannya dan gue hafalin saat itu juga. Ketika gue dipanggil, gue udah lebih siap. Ibaratnya gue udah ngeraba-raba medannya nih. Dan ternyata alhamdulillahnya gak ada satupun pertanyaan dari syekh itu yang keluar dari apa yang udah gue siapin, dari apa yang udah gue pelajarin. Semua yang ditanyain jawabannya udah gue siapin dan gue hafalin. Jadi ketika itu gue bener-bener lancar banget. Jujur gue adalah orang yang panikan. Kalau misalkan ketika itu ada satu aja pertanyaan yang kemudian di luar dari apa yang udah gue siapin, udah gue bakal grogi, malah jatuhnya mungkin gue bakal blank gitu. Cuman ketika itu alhamdulillah nggak ada sama sekali. Pertanyaan-pertanyaannya apa? Gue disuruh untuk memperkenalkan diri gue, kemudian gue ditanya tentang apa bendera Indonesia, kemudian gue ditanya tentang negara apa yang menjajah Indonesia, kemudian gue ditanya tentang apa itu Mesir, kemudian gue ditanya tentang negara apa yang menjajah Mesir, gue ditanya tentang nahwu balaghah, khususnya di bab badal. Tesnya selesai dan ketika itu gue seneng banget karena di akhir gue didoain sama syekhnya.
untuk kemudian semoga lulus Al-Azhar gitu. Kemudian beberapa tes hack dari gua untuk tes lisan ini. Yang pertama, itu semakin lama lu ngobrol dan ditanya sama syekhnya, semakin besar kesempatan lu untuk lolos atau bahkan dapat beasiswa. Tanya absen sebelum kita tadi ditanya apa aja gitu. Yang ketiga, siapin pertanyaan dan jawaban turunan. Kayak misalkan tentang Indonesia, lu siapin jawaban seputar Indonesia. Siapin teks perkenalan yang lengkap dan meyakinkan. Data diri, kenapa mau ke Al-Azhar, cita-cita lo apa gitu. Dan semakin spesifik itu semakin bagus. Contohnya seperti cita-cita gue bercita-cita untuk kemudian ingin menjadi seorang sutradara film seperti Habibur Rahman El-Shirazi yang merupakan lulusan Universitas Al-Azhar karena gue ingin menyebarkan Islam lewat jalur hiburan. Itu adalah jawaban gue ketika menjelaskan tentang cita-cita gue, tapi ketika itu dalam bahasa Arab. Kemudian pakaian, pakai pakaian yang rapih dan gestur tubuh tegap. Jangan ada orang sama sekali gitu. Walaupun lu cuma ngobrol, berisik lu, diem dong. Kan syekhnya nggak tahu kita ngomong apa. Nanti dikira curang, kita di blacklist, nauzubillah gitu kan. Jangan kelihatan mikir gitu. Kalau misalkan kalian lagi mikir sebuah jawaban, jangan gitu. Diem aja. Tanya jawab sama teman kalian, terus kalau misalkan kalian mikir, biasain untuk nggak berdengung. Kemudian jawab dengan percaya diri, labrak aja gitu. Misal lu udah dapet nih pengen jawab apa, gak usah ragu-ragu, langsung jawab aja. Kalau misalkan pun emang salah ya ujung-ujungnya juga tetap salah. Mending lu jawab salah tapi caranya meyakinkan daripada lu udah masalah, ragu pula jawabnya gitu. Yang terakhir, usaha gak pernah ngehianatin hasil ya. Jadi semangat terus, kencengin usahanya, semakin maksimal usaha kalian, semakin maksimal juga hasilnya. Lanjut ke TWK atau tes wawancara kebangsaan. Intinya tujuan dari TWK ini adalah memastikan bahwa kita yang lolos Al-Azhar ini aman dari pemikiran-pemikiran yang keluar dari koridor aman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tesnya online, pengetesnya dari pihak Kemenak, orang Indonesia. Jadi kita nggak usah pusing nyiapin teks segala macam, kita kembali pakai bahasa ibu kita di sini. Ini memang kesannya mungkin cuma sekedar formalitas, tapi jangan dianggap remeh karena di tahun gue sendiri ada sekitar 20 orang yang gugur di fase TWK ini. Apa aja nih yang perlu disiapin? Di TWK ini konsepnya sebenarnya kita cuma bertahan aja gitu, karena selama wawancara, penanya ini kesannya akan seperti menyerang kita dengan pertanyaan-pertanyaan sensitif di pinggir jurang untuk kemudian mengetes pemikiran kita. Kunci bertahannya dua. Satu, jawab secukupnya. Yang kedua, dasari setiap jawaban lu kepada Pancasila, UUD, dan toleransi di Indonesia. Misalkan gue, ada seorang murid perempuan yang dia tidak berkerudung. Kemudian dia sekolah di sebuah sekolah dengan peraturan yang mewajibkan untuk berkerudung. Si murid cewek ini gak mau berkerudung, kemudian dikeluarkan dari sekolah. Apa pendapatmu? Gue tantang lu untuk jawab pertanyaan ini. Silakan di pause dulu dan pikirin jawaban lu pribadi. Oke, jawaban gue ketika itu adalah salah karena hal tersebut sama saja dengan memaksakan kepercayaan. Termaktub dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 1 tentang kebebasan beragama. Tes hack dari gue adalah tonton video-video seputar TWK di YouTube karena CPNS di Indonesia itu juga punya tes TWK di dalam tesnya gitu. Bukan cuma kita aja. Jadi banyak banget soal-soal tentang TWK ini di YouTube. Mohon maaf sebelumnya, ini sedikit sensitif. Jadi gue sarankan untuk kita menjadikan sumber-sumber dan pendapat dari pihak mayoritas sebagai sarana belajar dan persiapan. Kemudian siapin juga wawasan seputar Al-Azhar gitu. Kenapa mau apa itu Al-Azhar? Kenapa mau ke Al-Azhar? Mau jurusan apa? Kenapa harus di Al-Azhar? Syekh-syekh di sana siapa aja? Terakhir, ketika TWK kita sudah berhasil, otomatis kita sudah diterima menjadi calon mahasiswa Universitas Al-Azhar ya. Selamat. Itu dia. Jadi kisah singkat yang gak singkat tentang bagaimana kemudian proses yang gue lalui untuk sampai pada titik ini. Intinya kencengin usahanya, kencengin doanya dan sedekahnya. Selain kerja keras, kita juga perlu untuk kerja cerdas. Jangan lupa sama berkah, maaf, keikhlasan dan doa dari para guru-guru kita. Minta doa ke orang sebanyak mungkin gitu. Dan yang masih kelas 11 ke bawah, diseriusin belajarnya dari sekarang gitu. Dan yang kelas 12 ayo dikencengin lagi. Gua yang baru persiapan hamil sebulan aja bisa, apalagi kalian yang dari jauh-jauh hari. Akhirul kalam, maaf kalau misalkan ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Semoga video ini bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja tulis di komen bawah. Insya Allah gue akan jawab secepatnya dan sejelas-jelasnya. Oh ya, terakhir jangan lupa baca Quran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.